Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo, sebelum kita baca firman Tuhan, nyanyi dari buku Ende nomor 94, Ale ton di kunauhe. Selamat berjumpa kembali dalam membaca firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6 sampai yang ke-9. Pasal yang ke-6, jatuhnya Jeriko. Di kota Jeriko pintu-pintu gerbang sudah dijaga ketat dan ditutup rapat-rapat supaya orang Israel tidak dapat masuk. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk atau keluar kota itu. Tuhan berkata kepada Yosua, "Sekarang aku serahkan kepadamu Jeriko dengan rajanya dan semua tentaranya yang berani-berani itu. Engkau dan tentaramu harus berbaris mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari. 7 orang imam masing-masing membawa trompet harus berjalan di depan peti perjanjian. Pada hari ke-7 engkau dan tentaramu harus mengelilingi kota itu 7 kali, sementara para imam meniup trompetnya.
Kemudian imam-imam itu harus meniup trompetnya dengan bunyi yang panjang. Begitu kalian mendengar bunyi yang panjang itu, semua tentara harus bersorak dengan gemuruh. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu kalian semua harus langsung memasuki kota itu. Maka Yosua memanggil para imam dan berkata, angkatlah peti perjanjian itu. 7 orang dari antara kalian harus berjalan di depannya sambil membawa trompet. Lalu Yosua menyuruh tentaranya berbaris mengelilingi kota itu, didahului oleh barisan pengawal depan yang berjalan mendahului peti perjanjian Tuhan. Sesuai dengan perintah Yosua, berangkatlah barisan pengawal depan mendahului imam-imam peniup trompet, diikuti oleh imam-imam yang memikul peti perjanjian. Kemudian diakhiri oleh barisan pengawal belakang. Sementara mereka berjalan, trompet terus-menerus dibunyikan. Semua tentara sudah diperintahkan untuk tidak bersorak dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kalau Yosua belum memberi aba-aba. Demikianlah Yosua menyuruh tentara-tentaranya membawa peti perjanjian mengelilingi kota itu 1 kali, kemudian kembali ke perkemahan dan bermalam di situ. Besoknya pagi hari sekali Yosua bangun, lalu untuk kedua kalinya para imam dan tentara berbaris mengelilingi kota itu dalam urutan barisan seperti hari sebelumnya. Mula-mula barisan pengawal depan, kemudian ke-7 imam peniup trompet, disusul oleh imam-imam yang memikul peti perjanjian, dan akhirnya barisan pengawal belakang. Sementara itu trompet terus-menerus dibunyikan. Pada hari kedua itu mereka mengelilingi kota 1 kali, kemudian kembali ke perkemahan. Begitulah mereka lakukan setiap hari selama 6 hari. Pada hari ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika matahari baru terbit, lalu berbaris 7 kali mengelilingi kota Jeriko itu dengan cara yang sama. Hanya pada hari ke-7 itu saja mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Pada kali yang ke-7, begitu para imam meniup trompetnya, Yosua memberi aba-aba kepada seluruh pasukan untuk bersorak. Yosua berkata, Tuhan sudah menyerahkan kota ini kepadamu. Seluruh kota dengan segala isinya harus dimusnahkan sama sekali sebagai persembahan untuk Tuhan. Hanya Rahab, wanita pelacur itu dengan kaum keluarganya saja boleh dibiarkan hidup. Karena ia sudah menolong mata-mata kita, tidak boleh mengambil sesuatu pun dari semua yang harus dimusnahkan. Kalau kalian mengambilnya, perkemahan Israel akan ditimpa celaka dan bencana. Semua barang perak, emas, tembaga, dan besi harus dikhususkan untuk Tuhan dan disimpan di dalam tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Lalu para imam meniup trompetnya, dan begitu orang-orang Israel mendengar bunyi trompet itu, mereka bersorak kuat. Lalu tembok kota Jeriko runtuh. Seluruh tentara Israel langsung naik dan memasuki kota itu, lalu merebutnya. Semua yang di dalam kota itu, tua, muda, pria, wanita, dibunuh dengan pedang. Segala ternak sapi, domba, dan keledai pun dibunuh. Kepada kedua orang yang telah menjadi mata-mata, Yosua berkata, pergilah ke rumah wanita pelacur itu, dan bawalah dia keluar bersama-sama dengan keluarganya, seperti
yang sudah kalian janjikan kepadanya. Maka kedua mata-mata itu pergi dan membawa keluar Rahab bersama dengan ayah ibunya, saudara-saudaranya, dan kaum keluarganya yang lain. Seluruh keluarga Rahab itu dengan hamba-hambanya dibawa keluar ke tempat yang aman dekat perkemahan Israel. Kemudian tentara Israel membakar habis seluruh kota itu dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali barang-barang emas, perak, tembaga, dan besi. Barang-barang itu mereka ambil dan bawa ke tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Tetapi Rahab wanita pelacur itu dengan seluruh kaum keluarganya dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena itu sudah menolong kedua mata-mata yang diutus Yosua ke Jeriko. Sampai pada hari ini keturunan Rahab masih ada di Israel. Pada waktu itu Yosua mengeluarkan larangan ini. Siapa yang berusaha membangun kembali kota Jeriko ini akan terkena kutukan Tuhan. Siapa yang meletakkan pondasinya akan kehilangan anak sulungnya, dan siapa yang memasang pintu-pintu gerbangnya akan kehilangan anak bungsunya. Tuhan menyertai Yosua, dan nama Yosua menjadi termasyhur di seluruh negeri itu. Pasal yang ke-7, Ahaz berbuat dosa. Tuhan sudah memerintahkan kepada umat Israel bahwa dari segala sesuatu di kota Jeriko yang harus dimusnahkan, satu pun tidak boleh diambil. Tetapi perintah itu tidak ditaati. Seorang laki-laki bernama Akan melanggar perintah itu, sehingga Tuhan marah sekali kepada umat Israel. Ayah Akan bernama Karmi dan kakeknya bernama Jabdi dari kaum Jerah dalam suku Yehuda. Pada waktu itu Yosua mengutus beberapa orang dari Jeriko ke Ai, yaitu sebuah kota sebelah timur Betel, dekat Bet Awen. Orang-orang itu ditugaskan untuk pergi menyelidiki daerah itu. Sesudah mereka melakukan tugas itu, mereka kembali dan melaporkan kepada Yosua. Mereka berkata, tidak perlu kita semuanya pergi menyerang Ai. Kirim saja kira-kira 2 atau 3.000 orang. Jangan kirim semua tentara ke sana untuk bertempur, karena kota itu kecil saja. Jadi yang pergi menyerbu kota itu hanyalah 3.000 orang. Tetapi mereka dipukul mundur. Orang-orang Ai mengejar mereka dari gerbang kota Ai sampai ke daerah pertambangan, lalu membunuh kira-kira 36 orang dari antara mereka di lereng bukit. Maka orang-orang Israel menjadi cemas dan takut. Yosua dan para pemimpin umat Israel sangat sedih, sehingga mereka menyobek-nyobek pakaian mereka, dan sepanjang hari sampai malam mereka sujud di depan peti perjanjian Tuhan dengan menaruh abu di kepala mereka sebagai tanda bersedih hati. Yosua berkata kepada Tuhan, "Oh Allah Tuhanku, untuk apa engkau membawa kami sampai ke sekarang, sampai ke seberang Yordan ini? Apakah untuk menyerahkan kami kepada orang-orang Amori, supaya kami mati? Lebih baik kami tinggal di sana saja, di seberang Yordan. Oh Tuhan, musuh sudah memukul mundur orang-orang Israel. Sekarang apa yang harus saya katakan? Orang Kanaan dan semua orang lain di daerah ini akan mendengar tentang hal itu. Mereka akan mengepung dan membunuh kami semua.
Lalu apakah yang akan kulakukan untuk mempertahankan kehormatanmu? Tuhan menjawab Musa, bangun, tidak ada gunanya engkau sujud seperti itu di tanah. Orang Israel sudah berbuat dosa. Aku sudah memerintahkan supaya mereka mentaati perjanjian antara mereka dengan aku, tetapi mereka melanggarnya. Barang-barang yang harus dimusnahkan telah mereka ambil. Mereka mencuri dan menyembunyikannya di antara barang-barang mereka supaya tidak ketahuan. Itulah sebabnya mereka tidak dapat bertahan menghadapi musuh. Mereka dipukul mundur oleh musuh karena mereka sendiri pun sudah dijatuhi hukuman untuk dimusnahkan. Aku tidak akan mendampingi kalian lagi kalau barang-barang yang tidak boleh diambil itu belum dimusnahkan. Sekarang bangun Yosua, sucikan umat Israel dan suruh mereka siap untuk menghadapi aku. Perintahkan mereka untuk bersiap-siap besok, sebab aku Tuhan Allah Israel akan mengatakan ini kepada mereka. Hai orang-orang Israel, barang-barang yang sudah kuperintahkan kepadamu untuk dimusnahkan, sebagian ada padamu. Sebelum kalian membuang barang-barang itu, kalian tidak akan dapat bertahan melawan musuh. Sebab itu, Yosua, beritahukanlah kepada mereka bahwa besok pagi mereka akan diperiksa suku demi suku. Kalau aku menunjuk satu suku, semua kaum dalam suku itu harus maju kaum demi kaum. Dan kalau aku menunjuk satu kaum, semua keluarga dalam kaum itu harus maju keluarga demi keluarga. Kemudian kalau aku menunjuk satu keluarga, setiap orang dalam keluarga itu harus maju seorang demi seorang. Lalu orang yang ditunjuk dan ternyata menyimpan barang-barang yang terlarang itu harus dibakar habis bersama-sama dengan keluarganya dan segala sesuatu yang dimilikinya, karena dialah yang melanggar perjanjian dan melakukan kejahatan besar di tengah-tengah umat Israel. Besoknya pagi-pagi sekali, Yosua menyuruh umat Israel maju ke depan, suku demi suku. Maka suku Yehuda lah yang kena. Lalu Yosua menyuruh suku Yehuda maju ke depan, kaum demi kaum. Dan kaum Zerah lah yang kena. Kemudian kaum Zerah disuruh maju ke depan, keluarga demi keluarga, dan keluarga Zabdi yang kena. Sesudah itu Yosua menyuruh keluarga Zabdi maju ke depan, seorang demi seorang. Maka Ahkan, anak Karmi, cucu Jahdi yang kena. Yosua berkata kepada Akan, anakku, akuilah dan katakanlah terus terang di sini di hadapan Tuhan Allah Israel apa yang telah kau lakukan. Beritahukanlah kepadaku, jangan sembunyikan. Benar, kata Ahkan, saya sudah berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel. Inilah yang saya lakukan. Di antara barang-barang yang kita rebut, saya melihat sehelai jubah yang bagus sekali, buatan Babilonia, juga perak kira-kira 2 kilogram, dan sebatang emas setengah kilogram lebih. Saya ingin sekali barang-barang itu, maka saya mengambil dan menyembunyikannya di dalam tanah di kemah saya.
peraknya berada di bawah sekali. Lalu Yosua mengirim orang cepat-cepat ke kemah Akan. Ternyata barang-barang terlarang itu semuanya ada di sana, disembunyikan di dalam tanah, dan peraknya berada di bawah sekali. Mereka mengambil barang-barang itu dan membawanya kepada Yosua dan semua orang Israel. Lalu barang-barang itu diletakkan di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua dengan seluruh umat Israel menangkap Akan dan membawa dia ke lembah kesusahan bersama-sama dengan semua anaknya, ternak, sapi, keledai, domba, kemah, dan segala sesuatu yang dipunyainya, serta perak, jubah, dan emas yang dicurinya. Lalu kata Yosua kepada Akan, "Kenapa engkau mendatangkan kesusahan kepada kita? Sekarang Tuhan akan mendatangkan kesusahan kepadamu." Maka Akan bersama keluarganya dilempari dengan batu sampai mati oleh semua orang Israel. Semua harta miliknya dan juga barang-barang curiannya dibakar habis. Sesudah itu mereka menimbuni tempat itu dengan banyak sekali batu yang sampai hari ini masih ada di sana. Itu sebabnya tempat itu masih dinamakan lembah kesusahan. Maka redalah kemarahan Tuhan. Kota Ai direbut dan dihancurkan. Tuhan berkata kepada Yosua, "Kumpulkanlah semua tentaramu dan pergilah dengan mereka ke Ai. Jangan cemas dan jangan takut. Aku akan memberikan kepadamu kemenangan atas Raja Ai. Rakyatnya, kotanya, dan negerinya akan kau rebut. Ai dan rajanya harus kau perlakukan sama seperti kau perlakukan Jeriko dan rajanya dahulu. Tetapi kali ini barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu ambil menjadi milikmu. Bersiap-siaplah untuk menyerang kota itu secara mendadak dari belakang." Maka Yosua bersiap-siap untuk pergi ke Ai bersama-sama dengan semua tentaranya. Ia memilih 30.000 orang pejuang yang terbaik, lalu mengutus mereka pada waktu malam dan memberikan perintah ini kepada mereka: "Bersembunyilah di sebelah sana kota itu, tetapi jangan terlalu jauh, dan bersiaplah untuk menyerang. Saya dan anak buah saya akan mendekati kota itu. Apabila orang-orang Ai keluar untuk melawan kami, kami akan berbalik dan lari seperti dahulu. Mereka akan mengejar kami terus sampai jauh dari kota itu dan menyangka bahwa kami melarikan diri seperti dahulu. Pada waktu itulah kalian harus keluar dari tempat persembunyianmu dan merebut kota itu. Tuhan Allahmu akan menyerahkannya kepadamu. Sesudah merebut, bakarlah kota itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah tugasmu." Kemudian Yosua mengutus mereka, dan mereka pergi bersembunyi di sebelah barat Ai, antara Ai dan Betel, lalu menunggu di situ. Tapi Yosua bermalam di perkemahan umat Israel. Pagi-pagi sekali Yosua bangun dan memerintahkan pasukannya supaya berkumpul. Kemudian ia dan para pemimpin umat Israel membawa pasukan itu ke Ai.
Pasukan itu bersama-sama dengan Yosua berjalan ke arah gerbang utama kota Ai, lalu berkemah di sebelah utara, di mana terdapat sebuah lembah antara mereka dan kota itu. Sejumlah kurang lebih 5.000 orang telah disuruhnya bersembunyi di sebelah barat kota itu, antara Ai dan Betel. Jadi sebagai berikut: markas utama ditempatkan di sebelah utara kota itu, dan pasukan yang lainnya di sebelah barat, sedangkan Yosua pergi ke lembah pada malam itu. Begitu Raja Ai melihat anak-anak buah Yosua, cepat-cepat ia bertindak. Ia dan semua orang-orangnya keluar menuju lembah Yordan untuk menyerang orang Israel di tempat yang dahulu. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi ia akan diserang dari belakang. Yosua dan anak buahnya berbuat seolah-olah mereka sedang mundur. Mereka lari menuju daerah padang gersang. Semua orang laki-laki di kota Ai dikerahkan untuk mengejar Yosua dan pasukannya itu. Tapi semakin mereka mengejar Yosua, semakin jauhlah mereka dari kota mereka. Semua orang di Ai keluar untuk mengejar orang Israel, sehingga kota itu dibiarkan terbuka begitu saja tanpa penjagaan. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, "Angkat tombakmu dan acungkan ke arah Ai. Kota itu kuserahkan sekarang kepadamu." Yosua melaksanakan perintah Tuhan itu. Begitu Yosua mengacungkan tangannya, pasukan yang bersembunyi itu cepat-cepat bangkit dan menyerbu kota itu, lalu merebutnya. Langsung mereka membakar kota itu. Orang-orang Ai menoleh ke belakang dan melihat asap mengepul sampai ke langit. Yosua dan pasukannya juga melihat asap yang menyadari bahwa pasukan yang lainnya sudah merebut kota itu. Jadi berbaliklah Yosua dengan pasukannya untuk menyerang dan membunuh orang Ai. Orang Israel yang di kota Ai itu pun datang dan turun menyerang, sehingga orang Ai terkepung dan tak bisa melarikan diri. Tidak seorang pun dari mereka yang lolos. Semuanya mati dibunuh oleh orang Israel, kecuali Raja Ai. Ia ditangkap lalu dibawa menghadap Yosua. Sesudah pasukan Israel membunuh habis tentara musuh yang mengejar mereka di padang gersang, kembalilah mereka ke Ai dan membunuh semua orang di sana. Yosua terus saja mengacungkan tombaknya ke arah Ai dan tidak menurunkannya sampai orang-orang di Ai sudah terbunuh semuanya. Hari itu juga matilah seluruh penduduk Ai, 12.000 orang banyaknya, laki-laki dan perempuan, ternak dan barang-barang yang direbut di kota itu diambil oleh orang-orang Israel menjadi milik mereka, sesuai dengan yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membiarkannya menjadi puing sampai saat ini. Raja kota itu digantungnya pada tonggak dan dibiarkan di situ sampai sore.
pada waktu matahari terbenam, Yosua menyuruh orang mengambil mayat itu dan membuangnya di depan gerbang kota. Kemudian tempat itu ditimbuni dengan banyak sekali batu-batu. Batu-batu itu masih di sana sampai sekarang. Hukum-hukum Tuhan dibacakan di Gunung Ebal. Kemudian Yosua membangun sebuah mezbah di Gunung Ebal untuk Tuhan Allah Israel. Mezbah itu dibuatnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk di dalam buku Musa, hamba Tuhan itu, kepada orang-orang Israel. Sebuah mezbah dari batu-batu yang belum pernah dikerjakan dengan alat-alat besi. Di atas mezbah itu, orang Israel mempersembahkan kepada Tuhan kurban bakaran dan juga kurban perdamaian. Mereka di sana dengan disaksikan oleh orang-orang Israel. Yosua menulis pada batu-batu mezbah itu salinan hukum-hukum Tuhan yang terdapat dalam buku Musa. Orang-orang Israel dengan pemimpin-pemimpin perwira-perwira, hakim-hakim, dan juga orang-orang asing yang tinggal di antara mereka berdiri di sebelah menyebelah peti perjanjian Tuhan menghadap para imam Lewi yang memikul peti perjanjian itu. Separuh dari orang-orang itu menghadap ke gunung Gerizim dan separuhnya lagi menghadap ke gunung Ebal. Musa hamba Tuhan itu sudah memerintahkan supaya mereka melakukan hal itu apabila tiba waktunya untuk mereka menerima berkat yang dijanjikan Tuhan. Kemudian Yosua membacakan keras-keras seluruh hukum sesuai dengan yang tertulis dalam buku hukum, termasuk berkat-berkat dan kutukan-kutukan. Setiap perintah Musa dibacakan oleh Yosua kepada seluruh umat Israel yang berkumpul di situ, termasuk wanita, anak-anak, dan orang-orang asing yang tinggal di antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, ya. Dan yang bisa kita lihat tadi, simak di sini, bahwa Allah akan marah apabila bangsa Israel tidak sesuai dan tidak mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Contoh, Jericho sudah dihancurkan dan harus dibakar, dimusnahkan semua. Kemudian barang-barang yang ada di sana harus itu diserahkan kepada tempat persembahan Tuhan. Tapi ada salah seorang, ya, menyimpan perak, emas, bahkan ada selendang, ya. Nah, akhirnya mereka kalah melawan Ai. Yosua mencoba menganalisa, kenapa kami kalah Tuhan? Tuhan mengatakan, ada di antara kalian yang tidak sesuai dengan perintahku. Maka ditunjuk kaum suku, semua kaum keluarga kumpul. Dan siapa yang melakukan? Lihat, ternyata ada seseorang dan keluarganya, anaknya, hartanya, semua dimusnahkan, dilempari sampai mati. Itulah hukuman yang sangat-sangat konsekuen dari Tuhan Allah. Apabila tidak taat pada perintahnya, memang dimusnahkan, tidak diberikan untuk bertobat, langsung dipukul habis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, semoga bermanfaat, ya. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.